Lihat di layar ya, materi yang Anda share. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah, ya, pada pertemuan pagi hari ini, insya Allah diberkahi Allah dan dilancarkan rezeki kita, ya, dan dipanjangkan umur kita serta diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita lanjut ya. Yang setiap pertemuan ya, Ana ulangi atau Ana ingatkan kembali bahwa kitab Adabul Mufrad ya, adalah kitab yang disusun atau dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, Imam Bukhari salah satu ya Imam Al-Kabir, imam yang masyhur dari kitab-kitab beliau ya, terutama kitab-kitab hadisnya beliau, yang berisikan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adat seorang Muslim. Bagaimana seorang Muslim itu seharusnya berperilaku dan bersikap di masyarakat ataupun untuk individualnya masing-masing. Nah, maka insya Allah kita lanjut ke bab selanjutnya, ya. Bab ketika seseorang yang memiliki tanggungan, ya, yaitu maksudnya memiliki tanggungan anak, dua anak perempuan atau salah satu anak perempuan. Sebelum kita masuk ke hadisnya, sedikit kita komentari kenapa dimulai ya bahwa bab tentang anak ini dengan anak perempuan. Kenapa enggak dengan lebih mujmal aja, lebih umum? Ya, bab tentang tanggungan anak. Atau misalkan kenapa enggak dengan tanggungan anak laki-laki? Kenapa dengan tanggungan anak perempuan? Seperti yang kita ketahui, ya, insya Allah para umat pun lebih mengetahui ya, mungkin ya, yang sudah mempunyai anak atau bahkan sudah mempunyai cucu ya. Ketika seorang bapak ya, atau seorang ibu, yaitu kedua orang tua mempunyai ya anak perempuan, ya, maka ya seperti kata Rasulullah SAW bahwa ya, menjaga anak perempuan sampai beliau ya dinikahkan ya oleh seorang lelaki, ya masih menjaga kesuciannya, ya menjaga akhlak anaknya, kemudian menjaga ya dari segala syubhat ya, kepada anak perempuan ini, maka balasannya adalah surganya Allah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Ya, maka di sini ya Islam pun sudah memandang bahwa mendidik anak perempuan itu berbeda dengan mendidik anak laki-laki. Ya. Kalau bahasa ya ringkasnya ya, mendidik anak-anak laki-laki kadang dilepas di pondok, setelah di pondok kadang kuliah merantau, akhirnya ya bahkan kerja pun merantau ya silahkan ya, maksudnya tidak ada kekhawatiran khusus ya. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan ya kadang keluar ya seharian aja kita ada rasa khawatir gitu kan. Nah, maka itu secara naluri dan fitrah manusia pun ya berpendapat atau sependapat dengan hadis-hadis Rasulullah ya tentang mendidik anak perempuan. Insya Allah kita masuk ke hadis 76 ya, di sanadnya dari sahabat Uqbah bin Amir ya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ya menyampaikan sabdanya ya yang berbunyi man kana lahu salatu banatin, ya barang siapa ya kata Rasulullah SAW yang mempunyai tiga anak perempuan. Kenapa dengan tiga anak perempuan? Nah, fasobaro alaihinna, dan orang tua ini ya bersabar atas tiga anak perempuan ini, ya mereka ini wakasahunna, dan serta memberinya pakaian, ya masih menutup aurat anak-anaknya, diajarkan anaknya untuk menutup aurat, ya, diberikan ya, hak-haknya, nafkahnya, ya karena hak utama seorang kepala keluarga ya itu adalah memberikan nafkah ya secara lahir dan juga batin, ya nafkah secara lahir adalah ya nafkah berbentuk ya kebutuhan sehari-hari kan. Nah, nafkah secara batin adalah ya yaitu ya eh, hablun hablun antara saudara ya antara kerabat. Nah, apalagi ini paling dekat antara bapak dan juga anak atau ibu dan kepada anak. Nah, min
jidatihi, ya, maka nis uh, wakasahunna min jidatihi, dan memberi pakaian untuk menutup auratnya, ya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka ya pakaian yang kalian berikan, nafkah yang kalian berikan adalah penghalang bagi kalian terhadap api neraka. Masya Allah, ini lebih dikhususkan untuk anak perempuan, ya. Ketika seorang ayah atau seorang ibu, ya, menjaga anaknya, menjaga kesuciannya, ya, menjaga aurat anaknya, ya, menjaga perilaku anaknya, ya, maka ya secara tidak langsung, ya, dia sendiri atau orang tua ini menjaga dirinya dari api neraka sebagai penghalang, ya. Pencegah kedua orang tua adalah menjaga anak perempuan dari api neraka. Maaf, menjaga ya anak perempuannya untuk bersikap baik, ya, sehingga menjadi ya penghalang atau pencegah bagi kedua orang tua dari api neraka. Itu di hadis 76 ya tentang bagaimana keutamaan ya pengkhususan menanggung atau mendidik anak perempuan. Bahkan di hadis ini kalau punya 3 anak perempuan dan tiga-tiganya ya, orang tua ini didik dengan baik, ya, tutupi auratnya, ya, jaga perilaku anaknya, maka itu menjadi ya penghalang bagi dia dari api neraka. Mungkin para umat lebih mengerti ya untuk mendidik anak perempuan seperti apa, ya tantangannya, cobaannya. Dan itulah ya sebagai umum untuk ya jalur untuk menghalangi dari api neraka. Dengan cara seperti itulah. Salah satu dengan mendidik anak perempuan. Insya Allah kita lanjut ya ke hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Ibnu Abbas ya atau sahabat maaf afwan ya sahabat Ibnu Abbas ya Yaqul mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda, nah, tidaklah seorang muslim yang memiliki 2 anak perempuan. Nah, ini sekarang hadis tentang 2 anak perempuan. Lalu ia berbuat baik pada keduanya, ya, berbuat baik, ya, bersikap adil, menjaga anaknya, mendidik, menafkahi dengan sesuai dengan haknya, ya. Bahkan ya dijaga seluruhnya hak anak ini sampai ya dia dinikahkan oleh ya, seorang muslim yang soleh, ya, yang taat terhadap perintah-perintah Allah, bertakwa kepada Allah, menjaga imannya terus bertambah. Maka ya mereka ya, orang-orang yang menjaga anak perempuannya ini kelak memasukkannya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ya. Penyebabnya adalah mendidik anak perempuan sekali lagi. Jadi dari 2 hadis ini saling mendukung ya Umi. Nah, ketika seorang ayah atau seorang ibu ya, menjaga ya anak perempuannya, ya, maka itu adalah salah satu upaya untuk mencegah kedua orang tua dari api neraka. Nah, dan juga di sisi lain, ya, ketika seorang ya kedua orang tua ya melakukan kebaikan, berbuat baik, mendidik anaknya, anak perempuannya dengan baik, ya, maka itu adalah upaya untuk ya memasukkan kedua orang tua ke dalam surganya. Insya Allah para umat sekalian ya termasuk dari ya golongan-golongan dari kedua hadis tersebut. Amin ya robbal alamin. Lanjut ya ke hadis 78 yang masih dengan bab mendidik anak perempuan ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah ya, ya mengabarkan kepada para sahabat yang lain. Jadi mengabarkan kepada mereka ya itu kalau di zaman sahabat ya atau di zaman Rasulullah SAW masih hidup ya, itu berarti mengabarkan kepada ya sahabat yang lain. Namun kalau ada pengecualian, misalkan ada konteks mengabarkan kepada kaum Yahudi atau kepada kafir Quraisy, nah, baru itu dikhususkan biasanya atau dijelaskan dalam ya konteks sanadnya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki 3 orang putri, ya, 3 anak perempuan, lalu ia melindunginya ya, dari fitnah dan segala mara bahaya kehidupan dunia, ya, mencukupkan dengan ya nafkah ya, yang diwajibkan kepada orang tua kepada anaknya dan itu hak dari untuk anak dari orang tuanya dan memberinya kasih sayang. Nah ini maka nafkah itu ada 2 ya, secara lahir dan juga batin. Maka tidak disebut orang yang menafkahi anaknya dengan benar ketika hanya memberi ya
dengan harta saja. Kemudian ditinggal, misalkan merantau, ya, tidak ditanyakan kabar anaknya, atau bahkan sudah masuk taraf cuek, ya, maka ini bukan suatu ya menafkahi, yang bisa disebut dengan menafkahi. Semua menafkahi itu ada lahiran juga, berarti. Nah, maka apa yang diajarkan oleh Allah, ya, ketika ia melindungi anak perempuannya, mencukupi kebutuhannya, ya, memberikan nafkah, memberikan kasih sayang, bersikap adil kepada anak-anaknya, maka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Nah, maka salah satu sahabat bertanya, kalau dua orang putri bagaimana Rasulullah SAW? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, begitu juga dengan ya orang tua yang menjaga kedua putrinya. Sama balasannya adalah surga. Dari tiga hadis ini, Masya Allah, ini sebagai ya, penguat azam sebagai orang tua mendidik anak perempuan. Nah, nah, disinilah ya Rasulullah SAW mengkhususkan mendidik anak perempuan itu ya punya beban yang lebih berat, ya, masyakoh yang lebih kabir. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ya, mendidik anak perempuan itu sebagai penghalang dari api neraka dan juga ya jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hadis 78 ada yang ingin ditanyakan nah, tentang bab mendidik anak perempuan. Kalau sekiranya tidak ada, kita lanjut ke bab setelahnya, ya. Bab ya, orang yang memiliki tanggungan tiga saudara perempuan. Ya, tadi kan anak ini. Ini bagaimana nanti kalau ya seorang anak yang mempunyai saudara-saudara perempuan dan dia menanggung. Kalau zaman sekarang kan banyak loh, yang ketika uh, sudah tidak punya kedua orang tua, ya, sehingga saudara-saudarinya ya yang masih di bawah umur, ya, yang belum punya penghasilan, ya dibiayai oleh anak tertuanya. Ya. Nah, maka bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, kamu dalam Islam, ya ini punya pandangan dan juga ya ajar atau balasan yang berbeda. Ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang memiliki tiga orang putri ya, atau tiga saudara perempuan yang ia tanggung, lalu ia berbuat baik. Ya. Bahkan seperti tadi dijelaskan, ya ditanggung kehidupan. Ya. Ya, maka baginya ya, tidak ada balasan kecuali surga. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala tutup poin. Orang yang menjaga saudari-saudarinya, ya, menjaga putrinya, ya, dari fitnah dan juga ya perilaku buruk, ya, dan menjaganya, ya, menjaga takwanya dan juga akhlak mulia ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya ya, tentu surga dan pasti ya, di sisi lain dijauhkan dari api neraka. Nah, inilah sebagai penguat ya, pendukung ya kita sebagai ya, orang tua. Insya Allah para umat juga lebih mengerti ya sebagai orang tua gimana mendidik anak, apalagi mendidik anak perempuan. Ya. Maka di sini dijelaskan bahwa ya, ada suatu kekhususan atau ya yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ketika mendidik anak perempuan. Dan lanjut ya anak perempuan yang dikembalikan kepada orang tua. Nah, bagaimana ya dengan seorang anak ya yang dikembalikan atau uh, misalkan ya ini kan banyak kasus ya ketika misalkan anak ya, cerai atau naudzubillah ya misalkan ya dititipkan kepada kakek neneknya. Bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini? Berkatalah Suraqah bin Jus'um ya Jusyum ya ini salah satu sahabat juga ya, maukah aku tunjukkan kamu di antara yang paling besar dari sedekah? Kata Rasulullah SAW diberkata kepada para sahabat ya. Maka Suraqah ini berkata, ya wahai Rasulullah, saya ingin tahu apa nih sedekah yang cukup besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersabda, anak perempuanmu ya dikembalikan kepadamu. Nah, maka ketika dikembalikan, ya, tidak ada yang menanggung anak perempuanmu ini, ya, kecuali dirimu sendiri. Ya. Lagi-lagi tentang nafkah dan juga ya kita berbuat baik kepada anak perempuan kita. Ya, walaupun umur dia mungkin sudah dewasa, ya.
Namun ya itu tidak menutup kemungkinan, ya tidak menutup sebagai ya ladang amal kita kepada anak-anak perempuan, ya, walaupun sudah berumur. Ya. Jadi tidak ada ya nama katanya, tidak ada ya uruf atau kebiasaan bahwa kalau anak sudah mempunyai penghasilan atau sudah balik ya sudah dewasa, ya, maka tanggunglah kehidupanmu sendiri. Walaupun ya sejatinya ya sebagai makhluk sosial ya kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, apalagi kalau sudah ya dewasa. Ya. Namun ya di sisi lain ketika anak perempuan kita atau bahkan kerabat kita membutuhkan, ya Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan itu ladang sedekah atau ladang amal yang paling besar. Ya. Salah satunya adalah sedekah kepada anak perempuan kita yang seharusnya dia sudah dewasa, ya sudah mungkin sudah mempunyai suami seharusnya, ya, atau mempunyai dia mungkin berkarir punya penghasilan, ya. Tapi ketika ia membutuhkan, ya, maka itu adalah ladang sedekah yang paling besar. Salah satu yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke hadis 81, ya. Yang mana ini hadis yang sama, ya. Namun dengan matan yang berbeda, sanad yang berbeda, ya, dengan isi yang sama. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini dijelaskan ya, hadis ini ya, diriwayatkan oleh Suraqah, ya. Keduanya adalah doif karena jalur sanadnya. Ya, tapi di sini Imam Bukhari mencantumkan karena makna hadisnya insya Allah masih bisa diterima atau masih bisa kita ambil. Kita lanjut ke hadis 82 ya dari Miqdam bin Ma'di Kariba, ya, bahwasanya ya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma'at amnata nafsaka fahuwa laka sodaqah. Makanan yang kamu berikan kepada diri kita sendiri ya, untuk bertahan hidup, untuk beribadah, ya, itu adalah sedekah. Ya. Wa ma'at amta waladaka fahuwa laka sodaqah. Dan ya nafkah dan juga makanan yang kamu berikan kepada anak-anakmu itu adalah sedekah. Jadi sedekah ini nggak cuma kita memberikan orang yang butuh, nggak cuma memberikan orang-orang yang yatim piatu, ya. Bahkan dulu untuk diri kita sendiri itu adalah bentuk sedekah. Kenapa? Karena kita menjaga ya titipannya Allah ya. Segala yang di dunia bahkan diri kita ini, tubuh kita ini titipannya Allah. Ya, ketika kita menjaga titipannya Allah, maka itu berbentuk sedekah. Ya. Dan yang ketiga, wama an'amta zaujaka fahuwa laka sedekah. Ya. Saya kamu menafkahi istrimu, ya, memenuhi kebutuhannya, ya, memberikan sandang dan pangan, maka itu kepada istri-istrimu, maka itu adalah sedekah. Dan yang terakhir, wa ma an'amta khodimaka fahuwa laka sedekah. Ya. Khodim ya, khodim ini artinya membantu ya. Nah, khidmah ya. Nah, jadi barang siapa yang memberikan makan bahkan untuk ya, kalau zaman dulu budak mungkin atau kalau zaman sekarang ART ya, asisten rumah tangga. Ya. Ketika kita menafkahinya ya, berbuat baik ya, memberikan hak-haknya ya dengan betul ya, maka itu adalah bentuk sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma kita memberikan ya kepada orang yang butuh. Kita menempatkan hak ya kerabat kita dan juga orang-orang muslim yang lain, kita menempatkan haknya dengan di tempat yang seharusnya atau tempat yang tepat, ya itu adalah bentuk sedekah. Nah, jadi dalam Islam ya, ibadah itu ada namanya timbal balik. Ketika orang menjauhi kezoliman, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, itu adalah bentuk dari amal soleh. Maka ya bentuk dari kita menjaga kewajiban kita itu adalah amal soleh kita juga. Ya, betapa banyak zaman sekarang ya, yang ya ekstensinya Islam, tapi tidak bisa menjaga kualitas ekstensinya, tidak bisa menjaga kualitas dirinya untuk sebagai seorang Muslim. Ya, bagaimana kita menjaganya? Ya, perkuatlah amal soleh kita walaupun sedikit. Ya, ya, karena ya seorang Muslim yang dipuji oleh Allah sebagai seorang abid atau alim yang amal soleh terjaga itu bukan yang banyak amal soleh. Percuma kalau banyak tapi tidak konsisten. Ya. Tapi Allah lebih suka
ya, dan Rasulullah juga lebih suka kepada ya seorang muslim yang amal solehnya mungkin satu dua, tapi dia jaga konsisten terus. Bahkan ketika dia meninggalkan amal soleh ini, ya, ketika ada suatu waktu yang terdesak yang harus dia tinggalkan karena ya suatu kebutuhan yang lebih urgent dan lebih wajib yang lain, dia ada rasanya kurang, ada rasa mengganjal dalam hati. Ya, jadikanlah ibadah itu sebagai kebutuhan. Ya, ya, bukan karena oh sholat itu wajib, ya harus tunaikan, bukan. Sholat itu kebutuhan kita untuk kita bisa menjadikan amal ini tabungan untuk masuk surga. Ya. Karena sejatinya kita ini sebagai manusia adalah tempatnya ya berbuat dosa, tempatnya berbuat maksiat. Maka sudah tahu kita banyak dosa, apa yang harus kita lakukan? Kerjakan amal soleh agar dosa kita ini bisa terhapus. Nah, itulah pentingnya kita ya muhasabah, mengingat kita ingat kita manusia punya banyak kekurangan, ya, menimbun dosa, ya. Selalu ada rasa jenuh pada setiap amalan atau bosan. Ya. Maka itulah yang harus kita muhasabah. Bagaimana cara kita menutupi kekurangan, menjauhkan dari ya perbuatan maksiat dan juga dosa, menahan syahwat kita. Itu yang kita harus muhasabah. Dan sejatinya syariat Islam ini ya memberikan solusi-solusi. Namun bagaimana solusi ini bisa dipraktekkan itu kembali kepada kita. Nah, percuma mau dengar kajian 1000, ya, 1000 kali atau sehari 5 kali, bahkan kajian udah kayak sholat gitu ya kajiannya. Ya, tapi kalau kita tidak bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan atau kita tidak bisa mengamalkan ya amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang telah kita ketahui, ya, maka percuma. Bahkan itu menjadi hujjatun alaika. Ingat ya kata Rasulullah ya, Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi ya hujahnya kepada kita atau atas kita. Apa yang dimaksud? Bisa menjadi penolong kita atau malah menjadi tanggung jawab kita di sisi Allah. Tanggung jawab kita gimana? Ketika Allah ya menanyakan kepada hambanya nanti di yaumil hisab, ya, wahai fulan, ya, kamu telah ketahui bahwa hukum ibadah ini begini, begini, begini. Ini halal, ini haram. Kenapa kamu masih mengerjakan yang haram? Padahal kamu tahu ini ilmu. Allah minta pertanggungjawaban. Kita tahu ilmunya, kenapa kita masih kerjakan? Saya bukan orang yang jahil atas ilmu ini, ya, atas hukum-hukum amalan ini. Nah, kenapa kamu ya kerjakan? Atau bahkan meninggalkan kewajiban. Kenapa kamu tinggalkan kewajiban? Itu yang disebut ya, Al-Quran hujjatun laka alaik. Maka inilah ya bisa kita dapatkan ya bahwa ya, setiap yang kita sedekahkan ya, menjaga hak-hak yang Allah titipkan kepada kita itu adalah bentuk sedekah. Nah, ingat hak itu menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Kebalikan dari zolim. Ya, zolim itu kan pada syai' fi ghairi makani. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, maka hak itu adalah kebalikannya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ketika Allah memberikan kita ketetapan bahwa ya nafkah kita itu yang pertama kepada keluarga, maka tepatilah. Nah, penuhi hak-hak ya yang Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan kepada kita. Hak keluarga, hak sesama muslim, bahkan kepada diri kita sendiri. Dan menjaga hak itu adalah bentuk dari sedekah. Sampai hadis 28 ya, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan Om? Silakan. Kalau Alhamdulillah sekiranya jelas Ustaz. jelas ya, insya Allah Om ya. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan ya silakan instruksi ya, dan ingin sampaikan yang ingin ditanyakan. Oke. Nah, kita lanjut insya Allah Om ke bab ya selanjutnya. Tidak boleh mengharapkan. Nah, ini apalagi? Ini sekarang sudah masuk larangan. Ya. Tidak boleh mengharapkan atau menyebabkan ya yang membuat di sini sebetulnya ya
penerjemahan bahasa Arabnya kurang tepat. Ya. Jadi kematian itu kalau dalam bahasa Arab kan bahasa Arabnya kital. Ya, kital itu maksudnya memerangi sebetulnya. Bisa artikan memerangi. Ya. Bukan hanya berarti kematian. Nah, itulah bahasa Arab ya. Maka berhati-hatilah ketika belajar kitab bahasa Arab yang diterjemahkan. Karena dari terjemahnya itu kadang kurang tepat. Ya, karena kan terjemah itu kan harfiah ya, atau secara kata aja. Ya, padahal kalau kalimatnya kadang kurang tepat. Nah, di sini maksudnya memerangi ya, atau yang lebih dari memerangi ya. Nah, jadi sahabat Abu Rawa ya, dari Ibnu Umar ya. Nah, sahabat Ibnu Umar bahwasannya ada seseorang yang memiliki beberapa anak ya, perempuan, dan ia mengharapkan ya keburukan untuk anaknya. Atau bahkan ya kalau zaman sekarang ya ketika inginnya anak laki tapi kok lahirnya anak perempuan. Nah, itu kan kadang ada rasa sesat ya sebagai orang tua, atau rasa kurang terima lah, kurang ikhlas. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Nah, maka Rasulullah SAW dari jalur sahabat Ibnu Umar ya, ketika Ibnu Umar mendengar ada kabar seseorang ya seperti ini, maka Ibnu Umar ya amat murka ya, kepada orang tersebut dan berkata, apakah kamu ya yang memberi rezeki kepada mereka? Ya. Nah, di sini Ibnu Umar menyinggung ya, emang kamu berhak ya menghalangi ya atau tidak meridhoi anak perempuanmu, padahal ini ketetapan dan rezekinya Allah loh. Berarti kamu kufur nikmat dan kamu tidak menjalankan hak yang Allah wajibkan kepadamu ya, yang harus kamu berikan hak ini kepada anak-anak perempuanmu ya. Jadi memberikan nafkah kepada anak-anak kita itu adalah kewajiban bagi orang tua, dan itu adalah hak bagi anak-anaknya. Nah, maka di sinilah ya, Ibnu Umar menyinggung, emang kamu pemberi rezeki, emang kamu pengatur seluruh alam, pengatur itu Allah, pemberi rezeki itu Allah, kenapa kamu kufur nikmat, kenapa kamu tidak terima dengan takdir Allah? Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang yang lebih baik daripada kamu ya, yang lebih lebih baik untukmu daripada kamu sendiri ya. Nah, seperti dalam surat Al-Baqarah, asa antarkrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita ya manusia mengira sesuatu ini buruk untuk kita, padahal itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, maka inilah ya orang-orang kufur nikmat, orang-orang yang tidak tawakal. Tawakal itu bukan berarti menyerahkan seluruhnya, ya. Nggak usaha terus menyerahkan, bukan seperti itu tawakal. Ya, biasanya kalau misalkan anak-anak ujian ya, ya, yuk kita tawakal aja, tapi nggak belajar, ya bukan begitu ya, ya. Nah, jadi tawakal itu ya adalah menyerahkan hasil setelah usaha. Nah, maka sudah ya, usaha sebagai orang tua kan ingin punya anak. Ya kalau anaknya perempuan, laki, misalkan ada orang tua yang misalkan pengen banget ayahnya ini anaknya mirip bapaknya gitu, ayahnya gitu. Nah, itu kan kita serahkan kepada Allah, dan Allah insya Allah ya memberikan yang terbaik untuk kita. Maka ya setelah selalu berdoa ya, ya, ya muqallibal qulub ya, tsabbit qulubana ala dinik atau qalbi ala din. Ya Allah ya, yang bisa memutar atau membolak-balikan hati kita ini sebagai manusia. Jadikan hati kita ini ya teguh ya, tetap kepada jalanmu, jalan Islam ya Allah. Minta doa. Di sini coba siapa para jamaah sekalian yang bisa menjamin ya hati kita terus beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Siapa yang menjamin? Nggak ada kan? Ya. Bahkan Rasulullah SAW pun kalau ditanya bisa nggak menjamin? Ketika keimanan dia terus menerus ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa nggak? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka kita terus berdoa karena Allah yang membuka jalan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengizinkan segala hal yang kita inginkan, itu Allah yang memberikan. Jangan kita menjadi orang yang kikir. Jangan kita menjadi orang yang tidak terima takdir. Gitu kan? Nah, ini agak sedikit ini ya, relate atau banyak terjadi di zaman sekarang. Nah, penyebab orang bunuh diri salah satunya, mohon maaf ya, sedikit kasar ya. Penyebab orang ya bunuh diri ya, salah satunya adalah gangguan mental. Ketika ditanyakan ke psikolog kenapa? Ternyata
banyak yang diungkit, ya. Mereka itu tidak terima dengan apa yang didapatkan. Kenapa saya seperti ini? Kok nggak kayak orang lain? Kok saya berbeda dari saudara-saudara saya? Nah, itulah rasa ya, tawakal yang kurang. Maka rasa tawakal yang kurang berdampak kepada tingkat keimanan dan juga ya kekokohan takwa. Ya, ketika rasa tawakal jauh dari Allah, ya, meninggalkan ibadah, maka otomatis iman pun ikut berkurang, takwa pun ikut memudar, dan akhirnya yang memenuhi hati bukan iman dan takwa, tapi noda hitam yang menutupi hati dari ya kebaikan dan juga syariat Islam. Dan akhirnya fitrah Islam pun atau fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, naudzubillah min dzalik, ini mulai memudar. Dan dan jadilah mereka ini ya yang berpola pikir liberal. Ya, karena pola pikir liberal itu kan untung dan untung, gitu kan. Untung kepada kita dan tidak merugikan, atau untung kepada orang lain juga, atau tidak memberikan orang lain. Jadi sesama untung, sesama ya ingin, gitu kan. Nah, itu kan liberal. Nah, padahal ketika kita menginginkan sesuatu belum tentu itu diridhoi oleh Allah kan. Hmm. Maka yang pertama kita jadikan pola pikir kita, yang kita inginkan pertama yang diridhoi Allah, Allah Subhanahu wa taala dahulu. Kalau yang kita inginkan tidak tercapai, maka kita langsung pikirkan apa yang salah. Dan yang kedua, jangan lupa itu tidak lepas dari takdirnya Allah. Nah, maka jadikan itu pelajaran dan ya kita serahkan hasil selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Itulah ya. Nah, di sini sahabat Ibnu Umar juga menyinggung orang-orang yang seperti itu ya. Dari zaman sahabat pun sudah ada orang seperti itu ya. Tidak bersyukur atas takdir Allah. Maka itulah ya, dari para kalangan psikolog itu ketika ada orang yang terkena gangguan mental atau rasa kurang bersyukur yang akhirnya dia eh, mentalnya terbreak gitu, karena tidak bersyukur dengan kondisi. Selalu diungkit kondisi zaman sekarang yang orang di bawahnya dia. Coba kita ingat orang-orang yang di Palestina, ya, yang buat makan aja itu mereka kadang anak seumur 6 tahun, 5 tahun, ya, yang harus menjaga adiknya, yang dia rela makan sehari-hari dengan dedaunan yang ya tertiup debu. Ya. Kita harus punya rasa bersyukur dengan kondisi kita seperti ini. Hmm. Itulah ya, contoh dari ya bagaimana kita harus mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ya, berikan rezeki kepada kita. Nah, jadi gadis 30, maaf, gadis 83. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, anak adalah penyebab kikir dan penakut. Nah, kok bisa, Mas? Anak itu sebagai ya penyebab kita kikir dan penakut. Ya, ingat ya, seperti firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak dan juga harta itu adalah perhiasan dunia yang bisa menyebabkan kita kikir, menyebabkan kita bangga, sombong. Nah, itu salah satu anak dan juga ya harta kita sebagai perhiasan kita di dunia. Ya, mungkin para umahat lebih mengerti untuk kondisi seperti apa ya. Ketika anak misalkan dalam kondisi yang kurang baik, maka orang tua pun ikut ngedown, ya, ikut uh, moodnya ikut turun juga. Nah, ketika anak ini mempunyai prestasi, maka yang pertama bangga itu adalah orang tua, ya kan? Nah, itulah bentuk kenapa anak ini bisa menyebabkan kekikiran dan penakut, ya. Dari ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia berkata, suatu hari, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya berkata, ya, jadi di sini Aisyah menyampaikan perkataannya Abu Bakar, demi Allah tidak ada di muka bumi ya seseorang yang lebih aku sukai daripada Umar bin Khattab. Nah, Masya Allah ya, ini para sahabat ini ya tahabunya ini benar-benar tinggi ya, saling menjaga satu sama lain. Nah, inilah kekuatan Muslim zaman dahulu ya Om ya. Ya. Bahkan sesama khalifah ya itu satu sama lain saling mendukung. Bagaimana
khalifah selanjutku ini, itu Umar bin Khattab ini bisa menjadi seorang yang bisa lebih baik daripada diriku. Namun di sisi lain Umar pun berpikir seperti itu. Nah, saling mengejar amal soleh gitu para sahabat. Akhirnya karena amal soleh mereka ini ya begitu tinggi tingkatannya, maka para sahabat pun saling mencintai ya, saling menyebarkan kasih sayang di kalangan para sahabat. Maka setelah Umar berkata seperti itu, ya, beliau pun keluar ya, dari masjid, ya, kemudian pulanglah ke rumahnya beliau. Lalu ia bertanya, bagaimana engkau ya bersumpah wahai anak perempuanku? Ya. Nah, maka yaitu anak perempuannya ini ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya kepada ayahandanya, ya, lalu ia berkata, di Aisyah ya bersumpah ya sudah mengatakan sumpahnya. Lalu Abu Bakar berkata, ya dia lebih mulia dariku dan seorang anak itu lebih melekat. Ya, maksudnya ya di sini ya ajaran ayahnya ya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada putrinya sendiri ya yang ia ajarkan ya. Nah, itu tersampaikan ya. Diajarkan cara bersumpah, diajarkan cara didik anak dengan akhlak yang mulia. Nah, setelah memberikan pendidikan anak yang berhasil gitu ya. Nah, yang menjadikan anaknya ini menjadi anak yang soleha, maka ia lebih mencintai Aisyah daripada Umar setelah itu. Nah, itulah bentuk dari ya, anak ini menjadi rasa bangga. Nah, rasa bagaimana seorang tua itu ya bisa menjadikan uh, bentuk ya. Di sini berarti judulnya agak kurang tepat ya. Kikir dan penakut ya. Takut ini maksudnya takut kepada menjaga anak gitu ya. Bagaimana anak ini ya sebagai tujuan utama atau rasa takut utama ya agar anak ini bisa dididik dengan benar. Seperti yang Anda sering sebutkan bahwa anak itu adalah investasi paling besar ya. Bagai, maka bagaimana kita ya jadikan kita takut kepada anak kita kalau misalkan nanti anak kita kenapa-kenapa ya, atau misalkan perilakunya mulai kurang baik karena lingkungan itu kan menjadi rasa takut kita gitu kan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat ya ketika ilmu yang disampaikan itu ya yang ingin mereka lihat itu dampaknya kepada anaknya dahulu. Jangan sampai orang lain dapat ilmu dari dia tapi anaknya tuh nggak dapat ilmu dia sendiri kan. Bagaimana ini? Seharusnya ilmu yang kita miliki itu dampak kita kepada kerabat kita dahulu, keluarga kita dahulu, baru kepada orang lain. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ya lihat juga ya, bahwa ya sedekah ya, dan juga ya amal soleh paling utama itu adalah berbuat baik kepada ya keluarga kita, kerabat kita. Seperti di bab-bab sebelumnya, bahkan silaturahim ya itu amalan kepada hablum minannas ketika kita memutus itu adalah sebuah kezaliman dan perbuatan dosa. Nah, maka yang ditakutkan kepada anak-anak kita juga. Penerus umat ya, Om ya. Nah, seperti yang kita di zaman sekarang yang ya wa iyazubillah subhanallah sudah banyak fitnah-fitnah tersebar dengan begitu maraknya media sosial ya, yang ya di media sosial itu kan orang mau berkata apapun tidak ada pembenarannya ya. Mereka mau berkata ya kiamat besok pun ya, ya mereka nggak ada pembenaran. Tapi itu kan sebuah doktrin kepada anak cucu kita ya, bahwa mereka berkata itu tidak perlu pembenaran. Ya, cukup berkata aja di media sosial. Dan akhirnya seperti itu juga anak cucu kita. Ketika anak cucu kita sering melihat media sosial, ya, yang begitu bebas mereka berpendapat, bahkan sesuatu yang kurang baik atau kurang senonoh bisa diutarakan, ya, bahkan disebarkan, ya, bukan diutarakan lagi, disebarkan bahkan. Itu kan sebuah toxic habit, ya, sebuah kebiasaan yang buruk, yang jangan sampai anak kita pun, anak cucu kita terkena. Nah, maka ya, kita jaga lingkungan anak cucu kita agar ya bukan hanya kita yang berilmu atau bukan hanya kita yang ingin menuntut ilmu, tapi anak cucu kita pun ya kita ajarkan untuk ingin menuntut ilmu. Ya.
Biasanya kalau orang tua ya, mungkin para umat juga merasakan ya, ketika orang tua ingin anaknya di pondok, ya, tapi karena mungkin anaknya dulu sudah punya lingkungan dan teman-temannya ingin sekolah di luar pondok atau tidak di pondok, ya maka anaknya ini ketika dimasukkan pondok kurang rela gitu kan, kurang ikhlas. Nah, maka ya kita tuntun, kita bimbing anak kita dari kecil agar belajar agama. Ya, cari lingkungan yang baik, agar nanti ketika masuk pondok pun mereka tidak berat, dan di pondok pun ya mereka benar-benar memanfaatkan lingkungan ini untuk menuntut ilmu. Jadi pendidikan pertama itu tentu dari dua orang tua, baru dari lingkungan. Nah, seperti pendidikan para sahabat juga ya kepada anak-anak mereka. Kita masih ya di bab yang sama ya. Anak itu penyebab rasa kikir di sini yang anak tangkap adalah rasa eh, bangga dan juga takut. Ini takut kepada sikap anak-anak para sahabat. Nah, dari ya sahabat Ibnu Abi Ya'qub ya, beliau menyampaikan dari Ibnu Abi Nu'am ya, dia berkata, pernah aku menyaksikan seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, nah, tentang darah nyamuk. Nah, lalu orang itu ditanya oleh Ibnu Umar tentang daerah asalnya, dari mana kamu berasal? Kemudian ya, hmm, orang ini yang bertanya kepada Ibnu Umar, ya dia berasal dari Irak. Ya. Nah, zaman dulu Syam ya, daerah Persia, perbatasan Persia. Maka Ibnu Umar berkata, lihatlah kepada orang ini. Ia bertanya tentang darah nyamuk, padahal mereka, orang-orang Irak, ya, tidak menumpahkan darah cucu Nabi. Ya. Telah menumpahkan darah para nabi. Jadi ya seakan-akan ya, orang ini bertanya niatnya untuk bukan tabayun, seakan-akan untuk menguji. Ya, maka di sini Ibnu Umar menyinggung kembali. Ini ngapain orang bertanya tentang darah nyamuk? Ya, padahal kalian sendiri aja dulu ya darah-darah para nabi aja ya, tidak dihargai oleh kalian. Nah gitu. Ya, dibalik lagi nih. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang cucunya ya Hasan dan Hussein. Keduanya adalah ah, wewangianku di dunia. Ya, itu orang yang dibanggakan dan juga ya. Nah, menjadi rasa khawatir ya Rasulullah SAW di dunia ini. Ya. Nah, ini mungkin ada sedikit pemisah ya di hadis ini yang seharusnya ini menjadi pelajaran untuk orang-orang Irak. Ya. Bahwasannya ya pertumbuhan darah itu kan sudah pasti tidak boleh, apalagi kepada para kerabat Nabi ya, Ahlul Bait, yang ya para Rasulullah SAW pun ya sangat menyayangi, sangat ya orang yang dilindungi oleh Rasulullah itu Hasan dan Husain. Ya. Bahkan ada hadis-hadis yang muncul karena perilaku Hasan dan Husain ini saat masih kecil, ya, ketika lagi sholat, ya, bahwa ketika lagi sholat, ya, ketika Hasan dan Husain ini masih sangat kecil, ya, itu kan Rasulullah SAW membawanya ke Masjidil Haram. Ya, namun ya kita tahu bahwa anak kecil itu kalau di masjid nggak bisa diem gitu. Nah, begitu juga dengan Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah SAW dikisahkan lagi sholat, dan beliau ini kondisi jadi imam ya, mungkin bukan makmum, imam. Beliau ini ya ketika lagi sholat seperti dipanjat ya, atau minta digendong oleh Rasulullah. Ya, Mana kunci Pak? Maka Rasulullah SAW ah, tentu ya tidak bisa mengabaikan Hasan dan Hussein. Maka ini sebagai syariat kita. Ketika anak lagi ribut di masjid, maka kita boleh memegang anak ini. Ya, itu bukan gerakan yang dilarang. Ya, berarti Hasan dan Hussein ya. Lagi sholat pun Rasulullah masih gendong Hasan dan Hussein. Ya, karena ya rewel ya pas masih kecil. Ya. Lagi sholat, kemudian minta digendong atau minta ya main. Ya, tapi Rasulullah kan lagi sholat. Ya, maka begitu sayangnya ya Rasulullah SAW kepada Hasan dan Hussein. Inilah ya sebagai kita sebagai para sahabat pun ya sangat membenci ya, orang-orang yang membunuh ahlul bait ya, yang tidak menghargai ya anak-anak dari ya para sahabat. Ya.
Maka salah satu akibatnya ya, ini dari para kalangan ahli sirah, ya, kenapa Karbala itu ya, menjadi tempatnya orang-orang Syiah sampai zaman sekarang. Ya, ada yang berpendapat bahwa itu adalah azab dari Allah. Ya. Nah, itu adalah ya, Allah Subhanahu Wa Taala laknat ya, orang-orang Karbala itu. Kenapa? Karena orang-orang Karbala ada yang membunuh Hasan dan beserta keluarganya. Ya. Yang tersisa hanyalah satu-satunya anak Hasan yang saat itu ya lagi terkena sakit. Ya, yang kaki kanannya itu ya diriwayatkan sendinya itu lagi membengkak karena cedera. Maka orang-orang Karbala inilah yang ya sesuai dengan doa anaknya Hasan sampai hari akhir tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Sampai sekarang terlihat ibadah-ibadah mereka itu jauh dari kebenaran. Ya, benar-benar ya itulah bentuk dari ya Ahlul Bait. Ya. Ahlul Bait itu ya orang-orang yang kerabat ya Rasulullah SAW itu ya, lebih dekat daripada Allah ya lebih dekat kepada Allah. Seperti doa-doanya para sahabat juga dan para ahlul bait dari para kalangan sahabat ya yang tentu doanya insya Allah dimustajab lebih dimustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ya tentang hadis ya bahwa anak itu ya menjadi ya sesuatu yang dibanggakan dan juga yang ditakutkan ya. Nah, jadi dua sisi yang saling ya mendukung satu sama lain sebetulnya. Ya, ketika kita bisa membanggakan anak kita, ada yang sebenarnya kita takutkan, ya kan? Pada anak kita. Ya, takut melebihi batas atau misalkan ada rasa iri dari orang lain, ya. Atau orang lain ingin mencelakai sebagai pelajaran. Ya. Nah, kita lanjut ke hadis 86 ya. Di bab membawa anak kecil di atas pundak. Ya, bahkan membawa anak kecil di atas pundak aja ada hadisnya. Ya, begitu ya para sahabat ini begitu menghargai ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sahabat ya Adi bin Thabit ya, dia berkata, aku mendengar Al-Barra ya pernah berkata, ya pernah aku melihat Nabi dan cucunya yaitu Hasan di atas pundak. Nah, jadi memang banyak riwayatnya bahwa Hasan ini suka digendong di pundaknya Rasul. Ya sampai sekarang kan zaman bisa anak-anak juga seperti itu ya, para umat ya. Nah, walaupun Anda belum pernah ya, belum punya anak jadi nggak tahu bagaimana ya merasakannya ya. Mungkin para umat pernah merasakan. Ya. Dan beliau berdoa ya ketika Rasulullah SAW ini menggendong si cucunya ini, yang beliau sangat sayang ini, Hasan ini, ya, beliau berdoa, ya Allah sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Nah, ini doanya Rasulullah nih ya, kepada Hasan. Nah, ini adalah ya salah satu bentuk dari kecintaannya Rasulullah yang harus ditiru oleh ya kita, ditiru oleh umatnya. Ya, ketika kita menyayangi anak kita, ya maka kita bantu dengan doa juga. Bukan hanya dengan urusan dunia aja, kita bantu doa, kita doakan, ya. Sesuai yang kita ya lakukan juga, kita berzikir, maka ajarkan anak kita berzikir. Ketika kita ibadah lagi sholat, kita ajak anak kita, yuk, nak, sholat, gitu kan. Kita ajarkan dari kecil, ya. Ajarkan akhlak mulia. Ya. Dan akhlak yang mulia itu dari Rasulullah, ya. Kita ajarkan belajar agama, ikro, baca Quran, ya, belajar bahasa, dan lain-lain. Inilah bentuk dari ya sayangnya kita kepada anak cucu kita. Begitu dari Rasulullah SAW. Walaupun beliau mengemban kewajiban yang begitu besar, ya, rasa tanggung jawab yang begitu besar kepada umatnya, tapi yang paling ia cintai tidak lepas dari anak cucunya. Tetap harus ada waktu untuk anak cucu kita. Jangan sampai mereka terlena karena ya tanggung jawab atau urusan yang begitu besar atau yang lebih besar. Nah, kita masuk ke ya bab sebagai anak ini penyejuk hati. Nah, ini kan satu doa ya ya. Nah, ada yang masih ingat doanya? Yang biasanya ya, kalau ini adalah doa yang diajarkan setelah ya atau sebelum salam, setelah ya salawatin Nabi. Apa isi doanya? Nah, Rabbana hablana ya
min azwajina ya, min azwajatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, jadikanlah kerabat-kerabatku ya dari istriku dan juga anak-anakku sebagai qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun itu adalah penyejuk ya hati ya. Maaf, ayun di sini mata ya, tapi eh, diartikan maknanya adalah penyejuk hati. Dalam salah satu hadis juga dari Abdullah bin Jubair bin Nafir ya dari ayahnya. Ini sudah 4 generasi disebutkan. Ya, suatu hari ya Miqdam bin Aswad ya, lagi bersama ya kakeknya ya Abdurrahman ini. Lalu lewatlah seseorang berkata, sesungguhnya beruntung kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Nah, dia lagi bersyukur kondisinya ya. Demi Allah, sungguh kami senang jika melihat apa yang engkau lihat dan menyaksikan apa yang engkau saksikan. Nah, ini bentuk syukur. Ya. Namun apa? Mikdam dibuat marah dan aku dibuat takjub karena orang itu tidak berkata kecuali kebaikan. Nah, kenapa nih Mikdam ini marah? Ya, padahal kan kebaikan yang disebutkan. Ya, beliau bersyukur bisa hidup bersama Rasulullah, menjadi sahabatnya Rasulullah. Nah, kemudian Mikdam mendatangi orang itu dan berkata, apa yang membuat ya seseorang berangan-angan kehadiran seseorang yang telah meninggalkannya. Nah, jadi di sini ya bahwa orang ini rindu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah telah wafat gitu kan. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi jika ia menyaksikannya. Demi Allah, ya, telah banyak kaum yang menyaksikan Rasulullah SAW, tetapi Allah tempatkan mereka di neraka jahanam. Nah, ini dia. Jadi jangan senang dulu, kata Mikdam. Kamu belum tentu nanti di akhir hayatnya bisa menjadi orang yang beriman seperti sekarang. Nah, karena mereka tidak menerima dan tidak mempercayai ajarannya. Nah, jadi di sirah Nabi, ya para umat sekalian, itu kan setelah wafatnya Rasulullah SAW di tahun 12 Hijriah, itu ada perang eh, ya antara orang munafik, ya, ini ya orang-orang eh, yang murtad ya. Nah, itu karena mereka ini ya, em, mengimani Islam itu karena adanya Rasulullah, bukan karena ajarannya Allah. Nah, maka di sini Mikdam berkata, betapa banyak orang yang murtad dari Islam setelah meninggalnya Rasulullah karena bukan ajarannya yang diikuti, tapi yang diikuti cuma Rasulullah doang. Ajarannya itu nggak melekat. Ya. Tidaklah, ya, tidakkah lebih baik kalian memuji dan bersyukur kepada Allah ya, daripada yang tadi ya. Kalian ini pengennya sama Rasulullah mulu. Kenapa nggak kalian lebih baiknya bersyukur aja kepada Allah? Nah, tentang nikmat Islam ini, ya, karena Dia telah menciptakanmu. Ya. Tidak ada yang kenal kecuali Tuhanmu. Ya. Tidak ada yang kalian lebih baik kenali kecuali Tuhan kalian sendiri. Dan kalian mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, itu yang sebetulnya harus kalian lakukan. Ya. Ya, kenali Allah. Ya. Cintai Allah lebih dari yang lain. Nah, dan juga ya percayai. Ya. Nah, maksudnya benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, yaitu syariat Islam. Cukuplah cobaan menimpa kaum selain demi Allah. Tunggu Rasulullah SAW telah diutus pada situasi yang paling parah. Ya. Nah, kita tahu ya pada Sirah Nabawiyah bahwa Rasulullah SAW sudah tidak bisa dibilang sudah cobaan fisik ya, bukan mental lagi, sudah fisik bahkan ya beliau terancam untuk ya dibunuh ya, bersama Abu Bakar pada masa jahiliyah di mana mereka memandang tidak ada agama yang lebih utama daripada menyembah berhala. Ya, ini pada zaman dahulu orang jahiliyah itu ya bahkan adat istiadat mereka, ya ritualnya mereka, ya hari-hari besar mereka nggak lepas dari berhala. Lalu diutus Rasulullah SAW membawa ajaran yang mana membedakan hak yang batil, yang mana pada saat itu kebatilan itu di mata mereka adalah suatu yang hak, dan yang suatu yang hak itu di mata mereka adalah kebatilan. Maka Rasulullah SAW membenarkan ini, ya, mencerahkan sesuatu yang mereka ya pandang sesuatu yang buruk. Padahal itu adalah suatu yang hak dan suatu yang hak dipandang suatu yang batil dipandang mereka adalah suatu yang hak.
membedakan antara seorang ayah dan anak. Nah, jadi pada zaman eh, jahiliyah itu banyak antara hak orang tua dan anak itu banyak yang tidak disampaikan. Seperti pada zaman jahiliyah, ya, di kaum Quraisy itu banyak orang tua yang membunuh atau ya, mengubur hidup-hidup anak perempuan, ya. Karena takut menjadi ya suatu aib, ya. Karena aib yang cukup besar oleh eh, kaum Quraisy di zaman jahiliyah adalah tidak bisa menjaga anak perempuan. Nah, maka dari beberapa dari mereka itu sengaja mengubur anak perempuan mereka, ya, pada zaman jahiliyah. Nah, dan itulah ya, dan beberapa hak yang lain, ya. Contohnya ya, eh, banyak bahkan sampai sekarang pun, ya, ketika anak sudah banyak dewasa, mereka itu orang tua itu sudah melepas, sudah merasa tidak ada hubungan lagi. Ya sudah, hartamu hartamu, hartaku hartaku gitu kan. Ada yang sampai seperti itu. Padahal sejatinya ya tersambung hubungan, walaupun tidak berbentuk harta, tapi silaturahim pada ayah dan juga anak, dan juga anak kepada ayahnya. Nah, sehingga apabila seseorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudaranya dalam keadaan kafir dan Allah telah membukakan hatinya untuk beriman, dan ia tahu bahwa jika celaka, ya, maka akan masuk neraka, maka hatinya tidak tenang. Ya, ini sebetulnya sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, ketika ada kerabat kita, ayah kita, anak kita belum dapat hidayah atau ya sudah masuk Islam namun masih di jalan yang kurang tepat, ya, kewajiban-kewajibannya belum dijalankan, ya, dan yang lain-lain, ya, yang dalam syariat Islam masih belum dijalankan aja, maka seharusnya hati kita itu ikut sesat gitu. Ini kerabat kita, ya, bahkan orang terdekat kita aja belum masuk Islam misalkan, atau belum mendapat hidayah untuk menjalankan sholat. Itu yang seharusnya kita jadikan tujuan utama kita, ya, dalam sosial kita. Ya. Nah, dan dia tahu orang yang dicintainya akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, dan ia yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaqulun rabbana", orang-orang yang berkata, berdoa, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, ya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada ya kami dan juga istri-istri kami. Wa dzurriyyatina, dzurriyyah itu keturunan kita. Ya, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Wa ja'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah kami ini sebagai imam-imam yang bertakwa. Ya, mohon maaf ini untuk penerjemahannya agak kurang ya. Di sini kurang, mungkin cetakan yang kurang tepat atau seperti gimana. Ya, di sini ada tambahkan untuk artinya. Ya, wa ja'alna lil muttaqina imam. Dan kita berdoa kepada kita sebagai lelaki, ya, sebagai ya suami, jadikanlah kita imam-imam yang bertakwa. Karena cobaan berkeluarga itu berat. Cobaan-cobaan dalam hidup itu berat. Ya, maka sabarkanlah diri kita dengan kuatkan takwa kita. Ya, tingkatkan keimanan kita. Agar kita menjadi ya, kepala keluarga atau menjadi pribadi yang bisa lebih bersabar. Ya, bisa ya berpikir jernih, menjaga fitrah Islam kita, menjalankan syariat agama kita, dan bersosial dengan manusia ya dengan baik. Maka itulah ini doa ya dalam salah satu hadis ya yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Ini doa yang tiap hari ya, insya Allah kita lantunkan ya. Yang kita berharap anak cucu kita punya nanti anak cucu kita punya keluarga ya yang dilindungi oleh Allah dan mereka menjadi imam-imam yang bertakwa bagi laki dan juga ya istri-istri yang penyejuk mata bagi suaminya, bagi anak perempuan. Nah, inilah bentuk dari ya eh, yang seharusnya kita lakukan. Yang awal dari prioritas seharusnya kita mencintai Allah, bukan hanya Rasulullah aja. Ya, kemudian kita bisa lihat ya, agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mengemban ya ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan. Selalu di syariatnya Allah, di syariat Islam. Nah, inilah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang
Miqdam, ya, dari sahabat dari sahabat Miqdam bin Aswad. Ketika bersama, ya, kakeknya Abdurrahman, ya, itu Jubair bin Nafir. Salah satu kisah dari para sahabat yang dijadikan hadis, ya. Cukup bagus dan kita bisa ambil hikmahnya. Makanya para sahabat pun juga mengamalkan ilmu yang dia punya. Dari salah satu ayat Al-Quran. Mereka tidak akan lupa dari, ya, ajaran Rasulullah SAW. Itu syarat Islam. Kenapa? Karena jangan sampai kita hanya hafal. Kita pernah belajar, tapi kita nggak bisa mengamalkan. Ya, contohlah sahabat ini. Ya. Dia tahu kapan dia harus, ya, memakai dalil ini. Ya. Memakai ayat Al-Quran. Sebagai pengingat kita. Inilah yang bisa kita dapatkan dari hadis ke-87, ya, masih tentang, ya, para ini, ya, keluarga, ya, dari zuriyah, anak-anak kita, ya, anak-anak yang harus dijaga, terutama anak perempuan. Punya fadilah lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, Om, ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya sekiranya sudah cukup, ya, insya Allah, ya, pertemuan hari ini, ya, menjadi pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi ilmu nafi kita sebagai amal jariah kita, ya, setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Begitu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak, ya, para jamaah sekalian, ummahat sekalian. Nah, begitu, ana izin tutup, ya, pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika